pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat, apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 menteri, karena itu biang keladi sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Sobat Indonesia, pelarangan ibadah kembali dan kembali terulang lagi. Kali ini menimpa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, umat Kristiani dari gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari, Sidoarjo. Aktor yang melarang itu adalah kepala desa Mergosari. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Berdoa di rumah doa dilarang. Rumah ibadah yang akan didirikan sulit sekali izinnya karena penuh dengan lika-liku. Apa salahnya sih orang berdoa? Rumah doa itu kalau di Islam seperti musola. Kita sering sekali berdoa di musola, bahkan sholat Jumat di pelataran, di parkiran, di gedung apapun, bebas kita. Karena berdoa menyembah Tuhan itu adalah hak asasi kita. Tidak boleh dilarang, apalagi dijamin oleh konstitusi. Agama Kristen itu agama resmi sah diakui negara ini. Apapun nama gerejanya, tidak ada alasan apapun oleh siapapun untuk melarang, termasuk FKUB. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat, apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 menteri, karena itu biang keladi sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Termasuk Menteri Agama yang sekarang. Pada awal dilantik menjadi Menteri Agama juga mengatakan akan membatalkan atau mencabut SKB 2 menteri antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam pendirian rumah ibadah, karena itu biang keladi sulitnya orang-orang yang beragama di luar Islam untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala desa Mergosari Sidoarjo itu adalah turunan dari amburadulnya penanganan perizinan rumah ibadah. Sehingga kepala desa merasa berhak dengan literasi yang minimal, dengan toleransi yang amblas, tidak mengizinkan orang untuk beribadah di rumah doa. Rumah doa itu tidak perlu izin. Jadi siapapun boleh berdoa. Termasuk teman-teman dari gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari Sidoarjo. Jadi ini untuk kesekian ratus kali saya berbicara bahwa pemerintah harus aware. Pemerintah harus peduli memberikan panduan kepada seluruh aparat di bawahnya sampai kepala desa untuk tidak boleh melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun. Itu melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Memalukan sekali Indonesia ini kalau masalah-masalah ini disorot oleh dunia luar, sehingga di negeri Pancasila yang katanya
semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, masih ada pelarangan rumah ibadah, masih ada pelarangan kegiatan ibadah. Bagi saya ini mengenaskan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada pemerintah pusat, Presiden, Menteri Agama, kepala daerah, dimanapun untuk aware dan memberikan panduan yang jelas untuk diberikan cuklat bahwa tidak boleh siapapun melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun di negeri ini. Jadi saya mengucapkan prihatin kepada teman-teman saya gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari. Saya akan tetap bersuara untuk membela hak-hak beribadah umat beragama apapun. Saya umat muslim, saya merasa malu kalau di negeri yang katanya penuh dengan toleransi ini masih saja terjadi pelarangan ibadah. Tidak boleh ibadah itu dilarang. Kita sebagai umat Islam, sebagai yang katanya dalam tanda kutip mayoritas, itu harus mengayomi minoritas yang ada di negeri ini, bukan malah bertindak semaunya atas nama kekuasaan. Kepala Desa Mergosari sewenang-wenang melarang umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Mergosari ini agak aneh, karena masyarakat termasuk Karang Taruna tidak keberatan adanya kegiatan ibadah di daerah Tarik Mergosari Sidoarjo, tapi kepala desa kekeh untuk melarang orang berdoa seminggu sekali. Coba, ini seperti umat Islam kegiatan Jumatan setiap hari Jumat, bahkan kadang-kadang tidak di masjid, kadang-kadang mengkooptasi jalan, tempat parkir atau apapun yang memenuhi syarat kebersihan. Kita menjalankan ibadah sholat Jumat dengan aman-aman saja, tidak ada gangguan, meskipun saya tahu itu juga akan mengganggu kenyamanan orang lain, tapi kita fine-fine saja selama ini. Nah, kalau ini berdoa di rumah, doa, mengganggunya di mana? Ini saya yang agak bingung dengan pola pikir Kepala Desa Mergosari. Alasannya apa dilarang? Karena ini bukan gereja. Mengapa memang kalau bukan gereja untuk tempat berdoa? Kita umat Islam juga sering kok berdoa bukan di masjid. Kita mengadakan acara di rumah, acara kadang-kadang menutup jalan. Apa nggak malu kalau kita dikembalikan seperti itu? Jadi saya mohon kepada Bupati Sidoarjo, termasuk Gubernur Jawa Timur, untuk menegur keras kepala desa seperti ini. Karena ini cikal bakal intoleransi yang tidak pernah kunjung terselesaikan di era pemerintahan Pak Jokowi. Ini PR besar pemerintah yang baru. Saya berharap nanti Presiden Prabowo lebih tegas, lebih mempunyai kepedulian untuk menjaga suasana toleransi di antara masyarakat dan tidak lagi ada pelarangan-pelarangan rumah ibadah yang selama pemerintahan Pak Jokowi sering terjadi dan tidak kunjung diselesaikannya dengan tuntas. Karena satu hal, karena SKB 2 menteri tidak kunjung dicabut, dan bagi saya itu adalah biang keladi. Mengapa aparat desa itu bisa semena-mena melakukan pelarangan ibadah umat beragama lain? Ini yang harus dicatat. Jadi ini protes saya sebagai warga masyarakat yang merasa empati terhadap saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang seharusnya tidak mengalami gangguan dalam beribadah. Saya mohon maaf atas nama rakyat Indonesia karena pemerintah kita ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bisa menaungi rasa aman dan nyaman kita dalam menjalankan ibadah. Dan mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya kegiatan
atau keadaan seperti ini tidak terulang lagi. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh para stakeholder di negeri ini agar kita tetap tegak, bangga menjadi bangsa Indonesia yang katanya penuh dengan toleransi, penuh dengan rasa syukur, menjaga keberagaman di negeri ini. Oke, kita langsung saja membacakan beberapa komentar yang ada di sini ya. Yang pertama sekali ada dari Geotias. Bersyukur saya sudah meninggalkan ajaran lama saya. Kini saya memilih menjadi pengikut Kristus yang ajarannya penuh kasih dan ada kepastian. 100% percaya ajaran Yesus Kristus ya. Lalu kemudian ada juga dari Jeremia, jangan sampai Pak Kades ditampar sama malaikat surgawi atas tindakannya. Jelas dia mau cari masalah dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Cepat bertobat Pak Kades, Anda bisa binasa loh. Oke ya. Lalu berikutnya kita akan bacakan saja ada dari Sinatra. Pemerintah memang sengaja mempersulit umat Kristen untuk beribadah dengan penerbitan SKB 2 Menteri. Ya, sepertinya memang kelihatan seperti begitu teman-teman ya, karena justru dengan adanya SKB 2 Menteri ini akhirnya Kristen yang minoritas sulit untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah begitu ya. Lalu berikut ada dari Hanif Ramdan ya. Jokowi selama hampir 10 tahun belum bisa mengatasi masalah ini dan sekarang malah fokus dengan ambisi gila politiknya. Ya, kelihatannya memang seperti begitu, teman-teman. Lalu ada komentar dari Nap ya. Kami umat Kristen diberlakukan bukan sebagai pemilik negeri ini hanya karena bukan mayoritas. Bagaimana kalau Bali, NTT, Papua, Maluku Selatan, Tapanuli, Sulawesi Utara dipisahkan saja dari NKRI? Oke. Ya, ini memang seringkali menjadi keluhan teman-teman ya, karena merasa ya dipojokkan begitu loh ya. Lalu ada dari Agustinus ya, saya kafir saja tapi saya percaya Tuhan cinta dan selalu bersamaku. Daripada beragama tapi tidak beriman, itu terwujud seperti kasus ini. Lalu kemudian ada dari Salom Nikenia ya, lebih baik dan sangat setuju jika provinsi yang mayoritas Kristen merdeka memisahkan diri saja dari NKRI. Ayo Papua, NTT, Bali, Sulut, Maluku, Tapanuli, Nias, Toraja, Dayak dan lain-lain kita pisah dari NKRI. Janganlah. Kita coba dulu berusaha teman-teman ya untuk bisa bertahan dalam keadaan yang seperti begini ya. Lalu 3 komentar lagi kita akan coba bacakan ada dari Supriyono. Kenapa mayoritas orang-orang Islam arogan dan sewenang-wenang melarang orang-orang Kristen berdoa di rumahnya? Harusnya polisi tanggap dan cepat menangkap dan penjarakan Islam radikal kepala desa Mergosari biar kapok. Yang sulit itu adalah ini dari Ayu Ketut ya. Yang sulit itu adalah yang minoritas. Yang mayoritas itu gampang saja. Mau di mana kek sembahyang bebas. Mau di trotoar juga enggak apa-apa. Lalu ada dari Sarjono Ragil ya. Negara asing sudah semakin maju meneliti tentang antariksa hingga menginjak bulan, tapi negeri kita masih asrek mulu tentang ibadah beragama. Kenapa zaman dulu nggak ada yang seperti ini? Nah, itu dia teman-temannya yang kita bisa lihat dari beberapa komentar di sini ya. Dan tentunya ini adalah sebuah permasalahan yang kita terus melihat ini terjadi ya teman-temannya di negara kita ini, dan bukan hanya 1-2 kali terjadi, tapi memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rudi S. Kamri di sini teman-temannya, bahwa yang namanya toleransi ini sudah sering kali terjadi. Dan yang jadi pertanyaannya, di manakah selama ini Jokowi dalam kepemimpinannya sebagai presiden selama 10 tahun di NKRI ini? Apakah beliau tidak bisa ngapa-ngapain soal ini? Ya tentunya ya Pak Jokowi yang tahu soal itu teman-temannya. Hanya saja memang kita sayangkan ya kalau sampai Pak Jokowi memang dalam 10 tahun ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberikan
semacam apa namanya, keringanan ya, atau malah sebuah keadilan gitu ya yang kita harapkan ya kepada minoritas tentunya, karena memang kita melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir begitu banyak terjadi yang namanya pelarangan ibadah dan juga penutupan rumah ibadah begitu ya, disegel begitu, bahkan juga ibadah yang sedang berlangsung diganggu oleh mereka-mereka oknum yang biasanya mereka dari agama Islam gitu ya, nggak boleh dipungkiri ini teman-teman. Oke, jadi semoga saja nanti ke depan dengan kepemimpinan yang baru, ada warna baru juga kita akan melihat, sehingga kita boleh merasa bahwa ada perubahan ya dari hari ke hari, sehingga nantinya kita tentunya berharap tidak ada lagi terjadi yang namanya pelarangan-pelarangan ibadah seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ini. Itu aja untuk siang hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.